Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Hidayah Ilai Official. Kisah pria ahli ibadah digoda pelacur sebab durhaka kepada ibunya. Dahulu, di zaman Bani Israel, ada seorang pria ahli ibadah. Ia terkenal seorang yang solih karena gemar melakukan ibadah. Nama pria ahli ibadah itu adalah Juraij. Awalnya, ia berprofesi menekuni bisnis dagangnya. Lalu, ia memutuskan berhenti sebagai pedagang. Ia merasa lebih suka beribadah kepada Allah daripada menyibukkan diri dengan urusan duniawi yang fana. Juraij kemudian membangun sebuah rumah ibadah. Ia kemudian mengumpulkan material bangunan untuk mewujudkan impian itu. Setelah semua sudah tersedia, ia kemudian membangun rumah ibadah itu. Setelah rumah jadi, rumah ibadah itu ia gunakan untuk tempat beribadah kepada Allah. Ia lalu menjauhkan diri dari pergaulan manusia dan lebih fokus mendekatkan diri beribadah kepada Allah SWT. Dari sini, Juraij dikenal juga dengan nama Juraij al-Abid, yang artinya Juraij si ahli ibadah. Di sisi itu, Juraij al-Abid memiliki seorang ibu yang juga sholihah. Suatu hari, sang ibu datang untuk menemui anaknya yaitu Juraij. Sang ibu datang untuk menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya itu. Setelah sampai di tempat ibadah Juraij, sang ibu lantas memanggil Juraij untuk diajak bicara. Namun, Juraij tidak merespon panggilan sang ibu. Ia lebih memilih fokus meneruskan sholat sunnahnya daripada menyahut panggilan sang ibu. Di hari kedua dan ketiga, sang ibu kembali lagi menjenguk anaknya. Sang ibu lalu memanggil Juraij yang sedang sholat sembari meletakkan tangannya di atas alis. Sang ibu berkata, "Wahai Juraij, aku ini ibumu, berbicaralah kepadaku." Namun lagi-lagi Juraij tak menyahut. Sebenarnya saat sedang sholat, Juraij berkata dalam hatinya, "Ya Allah, kupenuhi panggilan ibu ataukah aku melanjutkan sholat?" Namun, Juraij akhirnya lebih memilih melanjutkan sholat sunnahnya daripada menanggapi sang ibu. Sang ibu lantas marah sekali kepada Juraij. Sudah 3 kali ia datang selama 3 hari untuk menjenguk anaknya, tetapi Juraij tidak mau menjawab panggilannya. Siapa yang tidak marah diperlakukan seperti itu? Akhirnya, sang ibu lantas mendoakan keburukan kepada anaknya. Ia berdoa, "Ya Allah, Juraij itu adalah anakku. Aku berbicara kepadanya, tetapi dia tak mau berbicara kepadaku. Ya Allah, janganlah engkau mematikannya sebelum engkau memperlihatkan wanita-wanita pelacur kepadanya." Allah SWT lalu mengabulkan doa sang ibu. Suatu hari, ada seorang wanita pelacur cantik yang tidak suka dengan Juraij. Pasalnya, Juraij banyak menjadi perbincangan orang-orang Bani Israel karena ketakwaan dan kesalehannya. Si pelacur lalu mencoba menggoda Juraij untuk memfitnah dan menghancurkan nama baiknya. Namun saat Juraij digoda oleh wanita pelacur, ia tak menoleh sama sekali ke arah pelacur apalagi tergoda. Juraij tetap fokus sholat seakan tak melihat wanita pelacur. Godaan wanita pelacur akhirnya gagal. Namun ia tak putus asa. Ia lalu merencanakan perbuatan busuk untuk memfitnah Juraij. Ia lalu menghampiri pria pengembala kambing yang biasa tidur di biara Juraij. Ia lalu menyerahkan tubuhnya kepada pria pengembala itu. Alhasil, malam-malam pria pengembala kambing itu lalu menyetubuhi si wanita pelacur. Dari hubungan gelap inilah yang akhirnya membuat wanita pelacur hamil. Setelah si wanita pelacur melahirkan, ia lalu mengatakan kepada orang-orang jikalau anak yang ia lahirkan adalah hasil hubungan gelap dengan Juraij. Ia mengaku jikalau anak itu adalah anak hasil berzina dengan Juraij. Terkejutlah orang-orang mendengar hal itu. Padahal ia sudah dikenal dan dipercaya sebagai orang solih dan ahli ibadah. Mereka kini menganggap jikalau ibadahnya Juraij hanyalah kebohongan dan pamer semata.
Para penduduk lantas marah sekali dengan perbuatan busuk Juraij. Dulu yang awalnya dikenal orang soleh ternyata adalah serigala berbulu domba. Mereka lantas berduyun-duyun mendatangi Juraij dengan membawa kapak dan cangkul. Orang-orang lantas menyuruh Juraij turun dari tempat ibadah palsunya. Juraij tidak juga merespon mereka dan memilih tetap melanjutkan sholatnya. Karena tak direspon, orang-orang lalu mulai merobohkan tempat ibadah Juraij. Ketika Juraij mendapati tempat ibadahnya dihancurkan penduduk, barulah ia mau turun dari peribadatannya. Namun malang, saat sudah turun, ia malah diteriaki dan dipukuli oleh orang-orang. Mendapati tindakan sewenang-wenang, Juraij lantas bertanya, "Kalian itu kenapa?" Orang-orang menjawab, "Kamu telah berzina dengan si wanita pelacur ini hingga dia melahirkan anak darimu." Juraij bertanya, "Mana bayi itu?" Mereka lalu memperlihatkan bayi itu. Juraij lalu berkata, "Biarkanlah aku sholat dulu." Setelah berwudu hingga selesai sholat, Juraij lalu mendekati bayi itu lalu mencocok perut bayi dengan jarinya dan berkata, "Hai nak, siapa sebenarnya bapakmu?" Tiba-tiba terjadilah keajaiban. Atas kuasa Allah, bayi itu lantas bisa berbicara dengan suara jelas. "Bapakku adalah si Fulan, si pengembala kambing." Akhirnya terkejutlah orang-orang atas keajaiban itu. Juraij ternyata bukanlah seperti apa yang mereka sangka. Mereka lalu merasa bersalah karena telah menuduh buruk Juraij. Ternyata yang berbohong adalah si wanita pelacur. Dialah yang telah membuat fitnah keji itu. Orang-orang lalu mendekati Juraij untuk mencium dan mengusapnya. Mereka meminta maaf atas tindakan buruknya kepada Juraij. Sebagai gantinya, orang-orang lantas menawarkan kepada Juraij, "Maukah kami bangunkan tempat peribadatanmu dengan emas?" Namun Juraij menolak dengan berkata, "Tidak usah, kembalikan saja biara itu dari tanah seperti semula." Orang-orang lalu bersama-sama membangunkan kembali tempat ibadah Juraij. Mereka lalu mengumpulkan material dan mulai mendirikan bangunan. Mereka membangun biara dengan berbahan tanah. Setelah bangunan jadi, Juraij selalu kembali masuk ke peribadatan untuk beribadah kembali kepada Allah SWT. Inilah kisah dampak kutukan dari doa sang ibu karena si anak berdiri durhaka dan membuatnya marah. Seharusnya, apabila seseorang tengah menjalankan sholat sunnah lalu tiba-tiba dipanggil ibunya, maka hendaknya ia menghentikan sholatnya atau meringankan sholatnya untuk segera memenuhi panggilan sang ibu. Karena memenuhi panggilan sang ibu itu lebih utama daripada sholat nafilah atau sholat sunnah. Apabila seruan ibu tidak dihiraukan, maka bisa saja membuat sang ibu marah dan menuduhkan buruk kepada anaknya. Alhasil, doa ibu pasti mustajabah dan mudah dikabulkan oleh Allah SWT, seperti kisah Juraij di atas. Namun, meskipun Juraij mendapat kutukan doa dari ibunya karena durhaka, ia akhirnya diselamatkan Allah dari fitnah karena kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Bahkan, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat bayi hasil zina dapat berbicara. Dari kisah ini, bisa kita mengambil pelajaran yang cukup besar mengenai bahaya durhaka, manfaat kesalehan dan ketakwaan, bahaya fitnah, dan pentingnya klarifikasi. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.